Reshuffle kabinet sebentar lagi infonya. Haha. Pas lah ya 6 bulan mah. Pas lah. 6 bulan mah anggapan kalau kontrak kerja probation. Ya bener. Probation kan bener. Kira nih Pertama 3 bulan dulu biasanya kan. 3 bulan. Ada satu lah yang udah reshuffle duluan. Oh iya itu Dikti ya. Dikti. Tapi kan kalau sekarang katanya reshuffle ini kuat. Kayak kalau dorongan-dorongan reshuffle itu gara-gara ya kita udah sering bahas. Iya. Beberapa menteri dari menteri Yang nggak sejalan. Jokowi nggak kayak sepertinya komunikasinya nggak seirama sama presiden gitu kan. Kinerjanya juga belum kelihatan gitu loh. Kan banyak tuh dorongan-dorongan dari macam-macam aktivis, pengamat semuanya. Iya, pertanyaan siapa yang menghembuskan isu reshuffle ya? Kalau terakhir kan Rocky Gerung. Terakhir Rocky Gerung tuh bilang kalau misalnya pemerintahannya Prabowo ini butuh energi baru lah. Itu terakhir dia lah yang ngomong. Tapi kan sebelumnya tuh dari analis, pengamat ya macam-macam kayak Henry Satrio, terus Adi Praitno, itu semuanya pada ngomong tuh itu reshuffle mau wajib deh kayaknya gitu loh. Mas, kalau masalah reshuffle nih, kira-kira siapa yang paling tepat untuk di reshuffle? Kalau nomor 1 Budi Ari. Harus satu. Nomor 1 itu nomor 1 dia. Budi Ari. Nomor 1 dulu dia. Kenapa? Kenapa? Ya karena nggak sejalan sama Prabowo. Loh. Dia kan disebut di apa persidangan kan. Oh, soal dakwaan. Soal dakwaan bahwasanya dia setor ke Budi Ari dan Budi Ari marah-marah itu ada videonya yang katanya ini ulah PDIP ini yang berseteru dengan Oh iya, yang kata si Pak Budi Gunawan. Katanya partai mitra judul kalau kata dia. Enggak. PDIP dijulukinnya katanya. Ya itu memanas tuh kan, itu bikin mungkin PDI jadi makin nggak mau gabung Prabowo tuh. Padahal Prabowo-nya bujuk PDI untuk gabung gitu kan. Karena Pak Prabowo kan nggak mau ada istilahnya kebijakan dia dipersulit lah, jadi janggal diganjel di DPR kan. Dan PDI kan ketua DPR ya. Ya. Partai terbesar. Tapi Budi Ari itu emang dari awal dia masuk. Tadi bukan orang politik. Satu itu, kedua orangnya Jokowi. Kedua orang Jokowi, ketiga dia itu kan Ketiga berani nggak Prabowo reshuffle. Udah begitu. Tapi kan kontroversial juga kan waktu masuk kan. Ya, Ketika dia masuk kan maksudnya soal judul itu kan memang sedang berjalan pada saat dan itu. dia menterinya. Kalau kita kan kemarin di episode lalu bilang kalau misalnya memang dia dugaan itu terlibat untuk membuktikan tidak apa enggaknya mendingan dia mundur dulu selesaiin gitu kan. Yang kedua Budi Gunadi Sadikin. Kayaknya tuh banyak kebijakan Prabowo tuh yang bikin rusuh gitu. Kan banyak FK ya. Universitas Kedokteran seluruh Indonesia melayangkan protes sampai ada petisi itu. Dan akhirnya bikin gaduh lah. Dan kalau kita sepakat ya kalau Prabowo tuh bukan tipikal orang yang tadi udah lama jadi menteri dan bukan tipikal orang yang mau berisik dan apalagi jajarannya gitu kan. Kedua kan Budi Gunadi kan sama dokter nggak baik-baik aja nih. Ya, musuhan. Harus diganti. Pertanyaannya, dia menterinya Jokowi. Nah, itu dia nomor 3, berani nggak Prabowo kan? Apalagi dia ngaku ya bos besarnya Jokowi. Pertanyaan punya nyali nggak Prabowo kan gitu doang kita tunggu. Ya itu kan. Ketiga siapa? Ketiga kan sebenarnya itu ada kakak. Saya punya 3 pacar kakak. Saya tapi tidak selingkuh kakak. Tapi padahal selingkuh nggak boleh karyawannya. Cuma dia ngomong saya punya 3 pacar tapi akur semua. Kebayang kan dia ngomong di situ tahu semua dong pacarnya. Tapi dia memang berulang kali juga cukup kontroversial ya, terutama pada saat dia. Tapi dia orang yang loyal sama Pak Prabowo saya. Iya. Meskipun dia cukup. Tapi loyal tidak cukup untuk jadi menteri sih. Iya kan dia juga kontroversial. Dari pertama dia minta anggaran. Iya. Kedua dia diwawancara kabur. Ketiga dia soal ini yang ngedukung kebijakannya Deddy Mulyadi. Oh iya, Bara. Untuk masuk Bara di saat padahal Deddy Mulyadi itu orang Gerindra. Orang Gerindra dan dia sebenarnya kan orang Gerindra juga dibilang orang Prabowo kan bukan dia. Bukan. Dia orang Jokowi banget kan. Siapa? Deddy Mulyadi itu kan dekat banget sama Jokowi kan. Katanya tuh kan kader Golkar Gerindra. Dulunya kan Golkar. Dulunya Golkar. Dia pindah Gerindra kan cuma buat nyalon kan dulu.
Terus ada lagi kah yang pantas untuk diganti? Ada. Siapa cepet? Kalau gue Noel. Noel beberapa akhir ini cuman menunjukkan manuvernya ya bahwa dia kelihatan kerja. Ya, menurut penglihatan saya Pak Noel bakalan diganti dengan Jumhur. Tapi gini, Noel itu kan sebenarnya bukan orang Prabowo ya tadinya. Ya. Tadinya kan dia orang Jokowi lah ya. Dia Jokowi mania, terus dia mengganti pasukannya dengan Prabowo mania. Ya. Karena mungkin dia sudah mencium bahwa Gibran akan mendekat gitu kan. Betul. Nah, sampai saat ini juga kebanyak bikin berisik gitu. Meskipun beberapa akhir-akhir ini dia cukup heroik ya. Dia nembus ijazah yang ditahan gitu di perusahaan-perusahaan. Cuman kayaknya nggak cukup ya buat itu. Kalau gue palingnya kalau reshuffle ada feeling gue tuh ada 2 orang yang kena, Mas. Satu Erlangga Hartarto. Oh iya, dia udah nggak punya power ya. Dia nggak punya power di Golkar karena kan kalau kita tahu kan kalau kursi-kursi Menko ini kan tinggi politik. Dan isunya kalau isunya dia bakal ke dubes Amerika. Diganti sama kalau nggak Amran Sulaiman yang sekarang Mentan mau dimasukin partai kan ke P3 apa nggak salah. Kalau nggak mungkin Amran ntar nempatin Menko lain, Menkonya ntar dari orang P3 dari orang Gerindra juga. Ya feelingnya gitulah. Ya, sekarang kita ngomong menteri yang kurang bagus lah. Nah, kan ada beberapa menteri yang memang bagus tuh. Pertama Pak Amran menurut saya. Pak Amran tuh bagus, cekatan, satset gitu. Iya, makanya kan dia kalau kita lagi gue lah ya, gue pribadi tuh ngeprediksi dia tuh calon kuat tuh Menko tuh. Dia bisa tuh ngisi Menko kan, apalagi kan Menko Pangan kan mungkin Zulhas bakal digeser mungkin menggantikan Pratikno mungkin gitu kan. Pratikno kan sekarang PMK, cuman kan dia orang Jokowi kita tahu lah. Nah, Zulhas mungkin digeser ke sana dan dengan alamnya dia kan emang dulu kan dia juga maunya kursi itu kan PMK itu. Amran ke Menko Pangan masuk. Pokoknya intinya reshuffle ini tidak akan berguna atau tidak akan berpengaruh kalau Prabowo masih mempertahankan menteri-menteri eranya Jokowi. Oh, satu lagi jangan lupa kakak Anda Bahlil. Kagak berani lah bro, dia partai besar juga Golkar. Nah itu dia, berarti kan ada kemungkinan mungkin salah satu mungkin entah Bahlil entah dari petinggi Golkar yang masuk Bahlilnya digeser bisa jadi. Bisa jadi digeser ke Menko apa gimana kan tuh kan bisa jadi tuh. Enggak, intinya ini sih, beberapa menteri yang tidak kompeten dan dia adalah orang yang terpercaya sama Jokowi, ya kita bukan bicara benci Jokowi enggak. Cuma terkesan itu Pak Prabowo nggak beri all out untuk menggeser orang-orangnya Jokowi yang masih ngikut. Yaitu orang-orang Jokowi siapa? Budi Ali Sadikin, dia bukan orang partai politik. Budi Gunadi Sadikin. Terus Budi Ari dia bukan orang politik, dia orang loyalisnya Jokowi. Yang sekarang terus dipakai. Di situ kan buktiin bahwasanya Prabowo emang masih ada rasa takut ya mungkin ya. Bahasa lebih halusnya lagi takut sih. Ya kalau bahasa anak cemen lah. Kira-kira kalau reshuffle menurut lu paling dekat kapan, Mas? Habis potong kurban lah, misalkan kambing. Udah pasti lah ya. Jadi THR udah dapet 6 bulan pas baru reshuffle. Ya emang walaupun dibantah sama Seknek, kami belum dapat. Ya nggak mungkin lah Seknek dapat lah, itu haknya presiden. Benar. Kan presiden yang nyuruh. Kan perintah lisan hari ini jadi Seknek. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba Rabu besok gitu kan? Iya jadi. Dia kan udah punya hitung-hitungan ya siapa orang-orang yang kompeten nanti di bidang. Apalagi kan selama berapa bulan ya ini ya. Sekarang udah 6 bulan lebih ya. Pemerintahan Prabowo paling buruk ya komunikasi sih. Kenapa? Ya komunikasinya buruk semua itu. Oh iya. Komunikasi publiknya buruk, penyampaiannya ke bawah nggak bagus, publishing padahal udah ikut retret.
Ada dua hal ya berarti yang kita condong dari komunikasi ya. Satu bikin gaduh, kedua diem aja. Iya, Cuma nggak menenangkan publik gitu sama sekali. kurang komunikasi ke publiknya itu sangat amat kurang gitu. Terus dia sosialisasi, kalau sosialisasi hanya di ruangan tertutup, nggak akan nyampe keluar gitu. Tapi gue agak sepakat kalau Prabowo juga, mungkin Prabowo bisa aja nge-reshuffle orang-orang yang gaduh. Tapi dia juga harus hati-hati sama posisi politik atau tingkat pengaruhnya dia terhadap mungkin segi ekonomi apa gitu kan. Tapi kalau dengan adanya statementnya Budi Ari yang dia berani terbuka ngomong Kalau itu iya. nyerang PDIP, Kalau itu itu- menurut saya itu sangat mengganggu hubungannya Prabowo dengan PDIP. Nah itu kudu di reshuffle tuh. Pasti saya meyakini PDIP bakalan sulit untuk masuk ke Prabowo ya, untuk ke koalisi ya. Ya, apalagi masih ada Budi Ari, masih ada ya ibaratnya gini, masih ada Bahlil gitu Iya. kan. Itu susah tuh. Nah, kalau gue sih bakal melihatnya Prabowo juga harus hati-hati tuh sama kata-kata nge-reshuffle orang kan, kayak yang tadi lo bilang gitu kan. Misalnya Bahlil berani nggak dia gitu kan. Nah, itu juga mesti hati-hati tuh. Karena itu partai besar juga. Karena partai di luar yang di luar koalisi itu Nasdem kan udah posisinya Di luar lah. posisi. Iya. Ditambah lagi nanti PDIP makin kuat tuh. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba Golkar yang digoyang-goyang gitu. Goyang Nah, bisa dia ngancemnya pakai gitu keluar. atau yang dari segi ekonomi ternyata bagus meskipun dia bukan orang yang Prabowo. Contohnya Sri Mulyani, Ya. terus Erick Thohir. Itu kan di mata-mata investor atau pengusaha kan mereka ini kan masih capable lah buat ngemimpin jabatan mereka gitu loh. Jadi Prabowo kayaknya nggak bakal nih reshuffle dia daerah-daerah ekonomi ini kecuali emang segi politiknya jelek gitu. Walaupun tempat diisukan Bu Sri Mulyani kan mau mundur tuh. Mau mundur, kalau dia mundur ya, bukan di reshuffle ya. Dia mundur. Nah, kalau Erlangga ini kan memang juga diisukan mundur juga. Dia Karena kekuatan politik nggak ada dia. satu lagi dia dibutuhkan di dubes Amerika karena kemarin soal impor mengimpor ini Ya persentase itu ya. persentase ini agak berhasil Plus gitu. dubesnya Amerika juga kan ngundurin diri. Nah, jadi dubes Amerika terakhir kan Rosan udah jadi kepala Danantara. Iya. Jadi udah tinggal dia. Ya intinya sih apa ya? Kita sebagai masyarakat ya kita berharap sekarang kan Prabowo jadi presiden nih. Ya tunjukin aja kapasitas dia sebagai presiden dengan menunjuk orang-orang yang kompatibel di bidangnya, mempunyai attitude, integritas yang istilahnya itu tidak ada kasus lah, catatan kasus. Banyak lah orang-orang di luar dari koalisinya dia yang notabene dia orang-orang yang bukan orang politik dan punya integritas di bidang-bidangnya gitu. Nah, satu lagi kalau ngomongin reshuffle yang menarik ini kan soal PDIP. Ya. PDIP ini kira-kira masuk apa enggak? Feeling gue sih enggak. Feeling saya enggak, apalagi dengan diperunyam statementnya Budi Ari makin kacau. Menurut saya mending kacau. Mending menurut saya ya PDIP udah 10 tahun berkuasa, masa mau nurunin kastanya turun ke bawah gabung koalisi. Menurut saya sangat kecil ya gabungnya. Legacy dia sebagai partai besar ya. Juga sebagai besar, terus kan kemarin waktu Jokowi presiden kan 2 tahun dia jadi partai penguasa. 2 periode. Dua periode. 2 periode. Mendingan PDIP jadi ngebantuin di parlemen sih kalau memang secara politik. Kita hitungan politik ya, meskipun kalau dikata bagus juga enggak Mungkin banget. tawaran yang menarik buat PDIP ya Wapres. Masih mau emang. Ya, bisa jadi masuk lah. Kalau itu bisa kan gitu ya. Mungkin itu yang penting itulah daripada masuk cuma dapat kuota menteri di bawahnya. Misal nih PDIP masuk dapat menteri cuma sekian. Dia sebenarnya partai pemenang pemilu ya. Ada partai bukan pemenang pemilu dapat menteri yang lebih besar. Ya pasti kan dia nggak mau juga. Iyalah. Lah saya pemenang pemilu dapat sekian, lah sono cuman dapat sekian persen, dapat menterinya banyak. Jadi itu juga diperhitungkan. Tapi sebenarnya tuh hubungan antara Prabowo sama PDIP ini sebenarnya terlihat dari cara dia, dan dia kan sebagai ketua umum partai ya, dia kan bisa memerintahkan siapa aja gitu, tidak berusaha menggeser PDIP di DPR. Ya. Karena kalau kita tahu kan zaman 2014 kan Golkar waktu itu ngegeser PDIP gitu-gitu banget kan, pakai MD3 lah apa-apa. Ini kan satu bukti bahwa Prabowo juga masih pengen bahwa ada gitu lawan yang bisa
dengan diplomasi sepadan gitu. Intinya Pak Prabowo itu pengennya itu para pendukungnya itu para menteri itu kerja tanpa bikin gaduh, intinya gitu sih, pengen tenang, masyarakat kerja dengan tenang, tidak dibikin gaduh oleh beberapa menteri itu gitu. 6 bulan ini kita cukup banyak dibikin gaduh. Ya, tak apa-apa, ini kan seleksi alam ya. Iya. Ya orang-orang yang nggak kompeten di bidang itu yang merugikan Pak Prabowo ya harus disingkirkan gitu loh. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo benar. Ya apapun keputusannya Pak Presiden Prabowo, kita kan nggak tahu tuh apa yang jadi pertimbangannya secara hitung-hitungan politik ya. Kita sebagai orang awam ya melihatnya ya itu orang-orang yang nggak pantas untuk dipertahankan gitu aja sih. Selebihnya kata pantas ada catatan lain ya itu kan kita nggak paham. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.